Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk kepada pembelajaran 2, tema 3, subtema 1, muatan PPKN tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Jadi manfaat tumbuhan yang pertama bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Yang kedua sebagai penghasil oksigen. Kita semua berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Jadi terhadap tanaman kita punya hak dan punya kewajiban. Hak kita adalah memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi ingat, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Oh iya, Bapak lupa, anak-anak tentang materi ini ya bisa dibuka halaman 151 ya, buku Bupena jilid 4A-nya. Ya. Halaman 151. Bapak lanjutkan kembali. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis yang biasa kita gunakan untuk menulis setiap harinya di sekolah, di rumah atau di mana saja, itu berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis. Tapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Jadi hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Apa haknya kita? Kita berhak menggunakan kertas untuk menulis. Tapi di samping hak kita ada mempunyai kewajiban. Apa kewajiban kita? Menghemat kertas. Jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Sekarang masuk ke muatan SBDP, bisa dibuka halaman 153 ya anak-anak ya. Itu yang bagian bawah itu. Langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Nah, ini seperti contoh yang ini. Nah, ini contohnya ya. Oke, kita lanjut. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase. Jadi ada beberapa bahan yang bisa digunakan. Yang pertama ranting kering. Yang kedua daun kering. Nah. Jadi tadi bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase ranting kering. Yang kedua bisa daun kering. Yang ketiga bunga kering. Nah, jadi bunganya itu disobek-sobek berbentuk lembaran ya, kecil-kecil. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kolase. Selanjutnya biji-bijian. Sama biji-bijian tergantung gambarnya. Kalau gambarnya kecil mungkin biji-bijian yang kecil-kecil atau yang agak lebar-lebar, jadi biar cepat selesai pembuatannya. Tapi pembuatannya harus rapi.
media yang biasa digunakan untuk menempel kolase. Jadi kan biji-bijian, ranting kering, daun kering, bunga kering yang dipotong-potong tadi itu tempat menempelnya itu bisa menggunakan papan, bisa juga menggunakan kertas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Jadi jangan yang susah-susah, yang ada di sekitar rumah kita saja. Bahan alamnya. Kira-kira daun apa yang banyak di sekitar kita? Kalau banyak daun sawo ya daun sawo. Pokoknya daun yang kira-kira enak memotongnya ya. Dan enak menempelnya. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Tentukan temanya dulu. Tentang apa? Apakah tentang binatang, tumbuhan, lingkungan? Nah, ya, itu terserah saja ya. Tentukan dulu temanya. Yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, itu yang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam pembelajaran yang kedua ini. Kurang lebihnya Pak Soleh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang Bapak jelaskan, walaupun penjelasannya ini tidak begitu detail. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.